Bu Pre. Moga-moga benar Bu, benar. Nggih, kula nggih. Moga benar Bu. Terima kasih Pak Imam. Ya, alhamdulillah. Bu Pre gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Sehat ya Imam. Bu ya. Masih ngajar di mana Bu? Di TK Pak Di TK. Imam. Alhamdulillah. Bu Pre, kok kedengaran kesini ada apa nih? Begini Pak Imam, Iya. maksud saya kedatangan ke sini tadi rencananya saya mau coaching Pak Coaching. Imam. Sama siapa Bu? Sama Bu Isti Pak Imam. Bu Istirno, yang di SMA 3 itu. Betul. Terus kegiatan coachingnya kira-kira kapan Bu? Selain nanti Pak Selain Imam. nanti langsung. Langsung. Oke. Terus Ibu, mohon maaf ini dalam kegiatan coaching itu Ibu sudah siap ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Kira-kira apa Bu? Kompetensi apa saja Bu yang untuk kegiatan coaching itu yang harus dikuasai? Begini Pak Imam. 3 kalau salah ya? Iya. Saya itu merasa lemah di mendengarkan aktif. Oh Pak begitu, Imam. seperti Iya. itu. Iya. Kadang saya kurang fokus ketika si coach itu menjelaskan permasalahannya, saya Iya. kurang fokus begitu. Oke. Kira-kira strateginya apa Bu untuk mendengarkan secara penuh itu biar Ibu lebih fokus itu seperti apa gitu ya? Ya Pak Imam, saya nanti coba akan berusaha untuk receive, untuk menerima Oh, gitu. gitu nggih, dengan saya menatap mata coaching Iya, gitu. oke. Kemudian juga saya berusaha menyamankan diri, Iya. gestur tubuh saya begitu untuk untuk bisa mendengarkan aktif sehingga saya nanti bisa membuat catatan-catatan penting gitu. Oke, siap. Berarti terus indikator ketercapaiannya seperti apa Bu dari pengembangan tadi? Ya, sekiranya nanti saya bisa mendengarkan aktif sehingga nanti saya bisa membantu kaji saya untuk menggali potensi yang ada sehingga bisa memecahkan masalahnya sendiri. Oke. Sudah siap dulu ya? Oke, baik. Insyaallah. Terus ini saya sebagai apa Bu nanti dalam kegiatan coaching itu? Penjenengan saya minta untuk menjadi observer Pak Oh, Imam. gitu. Kaitannya nanti ketika saya itu sudah mendengarkan aktif apa belum begitu gitu. nanti saat coaching. Iya, oke, siap. Oke, kalau begitu ini untuk mengikat waktu langsung saja ya Bu. Siap. Coachnya sudah siap ya? Siap. Oke, siap. Oke, monggo kalau begitu kita langsung Pak ke Imam, sebelah. monggo. Selamat siang Bu Isti. Selamat siang Bu Pre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya lupa mengucapkan salam. Baik, terima kasih Bu Isti sudah meluangkan waktunya untuk siang hari ini. Ini nih Bu Isti, hari ini kita akan coaching ya. Nah, ini apa yang ingin Bu Isti ceritakan kepada saya ini Bu Isti? Saya itu Bu, punya masalah gitu loh. Masalah saya itu ini tentang pribadi ya Bu Pre ya. Boleh silakan. Masalah saya itu saya itu sulit untuk membagi waktu. Itu membagi waktu dalam hal apa Bu Isti, perlu diceritakan? Dalam bekerja, dalam rumah, kemudian dalam bermasyarakat gitu loh Bu. Jadi saya itu kesulitan untuk bagi waktu. Oke, kalau saya menyimpulkan ya, Bu Isti hari ini bingung membagi waktu begitu dalam rumah, dalam bekerja, kemudian dalam masyarakat begitu. Nah, tujuannya Bu Isti yang ingin dicapai dari hasil percakapan kita ini nanti apa? Memberikan saran Bu Pre. Memberikan saran. Jadi memberikan saran ke saya bagaimana saya bisa membagi waktu saya gitu. Membagi waktu yang Bu Isti maksud yang bagaimana ini? Ya satu biar nggak datang terlambat, terus kemudian yang kedua ya biar semuanya bisa tujuan apapun bisa tercapai gitu loh. Jadi nggak gandol di belakang gitu loh Bu Pre. Oke, nah kira-kira menurut Bu Isti sendiri nih, biar Bu Isti bisa membagi waktu dalam rumah, kemudian dalam sekolah, dalam masyarakat. Tadi saya tangkap ada yang sekolah itu bisa datang tepat waktu ya. Ini menurut Bu Isti bagaimana ini? Menurut Bu Isti yang bisa membagi waktu itu yang bagaimana? Ya paling enggak 1 menit sebelum jam 7 sudah dari sekolah. Begitu ya. Iya.
Nah, untuk bisa mencapai tidak terlambat datang ke sekolah, tadi seperti yang Bu Isti katakan, bisa datang 1 menit, bisa sampai sekolah ya. Itu yang apa yang harus dilakukan Bu Isti kira-kira? Ya harus segera cepat ke sekolah, begitu. Cepat ke sekolah, mungkin ada alternatif lain Bu Isti? Saya cepat ke sekolah, maksudnya saya itu ada jam diri dulu. Karena saya tuh ada prinsip kalau masih ada 1 menit, kenapa tidak gitu loh, maksudnya itu ada jam diri saya. Walaupun saya bangunnya pagi, kalau saya misalnya ke sekolah itu biasanya jam 7 kurang seperempat, maka saya pegang bulat aja pokoknya sebelum jam 7 kurang seperempat, ya saya yang belum berangkat gitu loh. Nah, gimana ketika Bu Isti melakukan seperti itu, nah perasaan yang dirasakan Bu Isti itu bagaimana ketika melakukan hal itu? Misalkan tadi kalau belum jam 7 kurang seperempat, Bu Isti akhirnya belum berangkat itu bagaimana itu perasaannya? Perasaan saya, ya kalau jam 7 kurang seperempat berangkat, perasaan saya kayak apa ya? Kayak gak enak gitu loh. Kan kayak gak terbiasa. Gitu. Oke, nah kalau bisa saya bertanya lagi nih, pengennya Bu Isti ketika hal itu sudah Bu Isti ketahui ya, pengennya ini mau apa ya, Bu Isti ini mau yang idealnya yang bagaimana? Idealnya ya paling enggak saya bisa, walaupun jam 7 kurang seperempat, kalau saya berangkat jam 7 kurang seperempat, otomatis kan saya jam 7 tepat, kadang jam 7 lebih 1 baru datang gitu. Kalau seandainya saya sebelum jam 7 seperempat itu berangkat, misalkan jam 6:30, kan saya tidak terlambat begitu maksudnya. Jadi kan masih ada waktu di sekolah, mungkin 7 kurang 5 menit. Oke. Nah, kalau sekarang dalam situasi seperti itu ya Bu Isti ya, kira-kira yang harus dikerjakan Bu Isti, maksudnya yang harus dilakukan Bu Isti ketika tadi datang sebelum jam 7 kurang seperempat di sana, tidak terlambat ya. Nah ini perasaannya tuh bagaimana perasaannya? Perasaannya ya harus sedikit dipaksa. Kalau saya harus dipaksa. Bagaimana caranya saya ini biar apa ya, intinya menata hati saya itu. Nah Bu Isti, untuk harus tidak untuk menumbuhkan rasa harus paksa gitu ya, karena ya harus dipaksa, kemudian menetapkan hati tadi, Bu Isti kira-kira membutuhkan bantuan siapa gitu? Iya, bantuannya dari kepala sekolah untuk mengingatkan. Gitu ya? Iya. Selain itu mungkin ada yang lain yang bisa membantu Bu Isti? Ya peraturannya harus bilang 10 menit sebelum jam masuk harus ada. Nanti kalau seperti itu saya baru merasa, berarti saya harus datang kurang 10 menit gitu. Nah ini untuk peraturannya apa sudah diterapkan di sekolah Bu Isti? Belum ya? Belum, karena di kita kan masih apa ya, masih secara absen manual gitu loh, pakai ceklock. Jadi kan pokoknya ceklocknya jam 7 tepat, itu kan belum dianggap terlambat gitu. Tapi sudah terlambat kalau masuk kelas. Nah untuk bisa tercetus peraturan itu apa yang dilakukan Bu Isti begitu? Ya apa itu, bilang ke kurikulumnya biasanya. Gimana Pak kalau ada aturan begini, karena kan di sekolah itu di awal belajarnya kan ada lagu menyanyikan lagu Indonesia Raya itu. Jadi nanti biar kurikulumnya itu membuat kesepakatan nanti di rapat, gimana kalau Indonesia Raya itu dinyanyikan 5 menit sebelum masuk. Jadi otomatis saya kan masuk gitu loh. Karena saya itu sebenarnya orang yang tepat peraturan loh. Kalau bilangnya jam 7 ya saya jam 7. Nah, kelihatan dari gesturnya ya Bu Isti ya. Iya kan? Nah ini kira-kira kapan ini Bu Isti akan memulai untuk membuat kesepakatan dengan teman begitu? Secepatnya lah Bu. Secepatnya Bu Iya, ya? secepatnya.
Nah, Bu Isti mohon maaf ini karena singkatnya waktu Ibu Isti ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Isti simpulkan dari percakapan yang singkat ini tadi? Jadi saya bisa untuk mengontrol waktu saya supaya saya nggak terlambat dengan meminta bantuan dari teman-teman saya untuk membuat peraturan agar hati saya itu bisa mengikuti begitu loh. Terus saya apa lagi ya? Ya sudah itu kayaknya. Itu ya Bu Isti ya. Wah, ini sepertinya Bu Isti sudah menemukan cara yang jitu gitu ya untuk mengobati keresahan Bu Isti tadi ya, untuk betul. bisa membagi waktu, kemudian tidak terlambat datang ke sekolah. Wah, rasanya obrolan kita sangat menarik sekali Bu Isti. Namun kita harus berpisah, kita harus mengakhiri percakapan ini karena waktu yang sudah cukup untuk disudahi begitu ya. Mohon Terima maaf kasih Bu ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam suasana yang lebih rileks lagi ya. Alhamdulillah Bu Pre tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Bagaimana perasaannya Bu Pre? Ya, senang Pak Imam. Bisa meng-coaching Bu Isti, banyak pengalaman yang diperoleh juga dari Bu Isti hari ini. Oke. Sudah dilakukan semuanya Bu untuk alur tirtanya atau prinsip semacamnya ya? Kalau menurut saya tadi sih ya sudah Pak ya sudah sesuai dengan alur tirta menurut saya. Iya. Terus kalau menurut Bu Retno gimana selaku jadi coaching, gimana perasaannya? Senang Pak. Senang ya? Iya. Masalahnya sudah ada solusinya gitu? Iya, sudah. Oke. Boleh saya sedikit memberikan komentar Bu? Boleh Pak, ini yang saya tunggu-tunggu Pak dari tadi ya, deketin Pak. Iya. Secara garis besar Bu Supre sudah melaksanakan coaching dengan baik, terus dengan alur tirta begitu. Cuma tadi ada beberapa hal yang sempat saya catat begitu Bu ya. Iya Pak. Terkait tadi yang kita bahas di awal sebelum pra kegiatan coaching itu, Bu Pre kan ingin meningkatkan kompetensi mendengar secara aktif gitu. Betul. Kalau tadi saya lihat itu sudah secara aktif Bu. Iya. Cuma ada satu hal yang mungkin menurut saya sedikit kurang begitu. Jadi di akhir sesi itu Bu Pre menyimpulkan selaku coach menyimpulkan begitu. Nah, seharusnya Bu Pre menyampaikan kepada coach atau menanyakan kesimpulannya seperti apa. Iya. Ke depan nanti kira-kira seperti apa nih? Ya, kalau tadi kan sebagai observer Pak sudah menyampaikan, tadi memang saya terlalu terburu-buru mungkin Pak ingin segera mengakhiri sehingga saya membuat kesimpulan begitu tanpa menanyakan ke coach lagi begitu. Ya, untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan nanti mungkin saya bisa lebih urut lagi dalam alur tirta, lebih runtut, lebih lengkap begitu Pak. Iya. Berarti next ke depan yang ditingkatkan apa gitu? Lebih ke kompetensi bisa lebih ke kompetensi tadi ada mendengarkan aktif sudah, kemudian yang terakhir itu pertanyaan yang terbuka gitu, yang berbobot begitu. Oke, Bu Retno sudah plong ya? Iya sudah Mas. Iya, Bu Pre mungkin itu saja komentar dari saya. Terima kasih atas kegiatan hari ini, dan saya juga mohon maaf jika mungkin dalam pengamatan selama pra supervisi dan setelah ini ada teman-teman, saya mohon maaf ya. Tidak depan apa-apa, kita saling belajar next nanti coaching bisa lebih baik lagi. Siap. Kira-kira begitu mungkin saja ini. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf. Sama-sama.